Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan untuk teman-teman semuanya yang melihat video ini, senantiasa Allah sehatkan badannya, lancarkan urusannya, bahagia hatinya, dan senantiasa mendapatkan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan melihat video ini, teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari channel ini. Insya Allah saya akan sharing dengan teman-teman semuanya berkaitan dengan peluang usaha, bisnis, dan dakwah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menikmati dari channel ini. Teman-teman semuanya, hutang adalah solusi instan untuk dapetin sesuatu awalnya, tapi kemudian hutang lagi untuk membayar hutang sebelumnya, dan begitulah seterusnya. Awalnya sih bermula dari kita tidak sabar ya, tidak sabar menunggu punya uang, tidak sabar menabung, tidak sabar mendapatkan penghasilan lebih, dan lain sebagainya. Sebenarnya poinnya hutang itu boleh, tidak dilarang kok. Cuman kalau jadi kebiasaan hutang itu nggak baik, karena mental kita jadi mental pengutang. Itu yang saya alami dulu. Orang yang punya hutang siang harinya terasa hina, iya nggak? Dan malam harinya gelisah, gundah, dan sebagainya. Saya sendiri pernah merasakan kurang lebih 7 tahun. Dan semoga channel ini bermanfaat, termasuk untuk teman-teman sahabat semuanya yang masih punya hutang. Allah mudahkan untuk melunasinya. Dan inilah pengalaman saya dalam menyelesaikan hutang. Yang pertama, saya membuat komitmen, buat janji diri tidak akan berhutang lagi. Saya kapok bener-bener kapok. Baik hutang kepada bank dan hutang kepada perorangan. Saya sudah benar-benar sepakat dengan diri saya, istri saya, dan keluarga saya untuk tidak berhutang lagi. Lalu pada waktu itu saya rinci semua hutang saya kepada bank mana saja dan kepada siapa saja, lalu totalnya berapa. Setelah itu saya buat skala prioritas untuk saya lunasi mulai dari hutang yang mana. Setelah saya benar-benar bertaubat tentang hutang dan tidak akan berhutang lagi, saya ketemulah dengan ilmu magnet rezeki, yang mana hutang itu adalah amanah. Alhamdulillah Allah masih kasih amanah yang sekian-sekian gitu. Nah, untuk mengganti hutang dengan amanah belum akan bisa terasa kalau kita tidak berjanji berhenti dari hutang terlebih dahulu. Karena orang yang amanah tidak akan menambah amanah jika amanah sebelumnya belum selesai. Meskipun kita ganti amanah sampai kapanpun, kalau dalam diri kita tidak berkomitmen untuk berhenti dari hutang, maka kata hutang atau amanah tetap tidak akan ngefek pada kita. Jika tips pertama ini belum teman-teman bisa terima, saya bisa pastikan teman-teman tidak mudah untuk lunas hutang atau lunas amanah. Yang kedua yang saya lakukan adalah taubat brutal. 2017 saya benar-benar taubat riba, taubat utang, minta ampun sama Allah atas perbuatan kita. Apapun kesalahan kita, apalagi kesalahan karena kita punya hutang riba. Dosa riba paling kecil atau paling ringan adalah seperti menzinai ibunya sendiri, naudzubillah. Dan debunya riba itu benar-benar menghantam rumah tangga. Soal riba saya nggak mau debat deh. Saya samina wa atona dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sebenarnya pinjam di bank itu bisa tidak riba dengan satu syarat. Mau atau tidak pihak bank dikembalikan tanpa ada tambahan nilai dari uang yang kita pinjam. Alias tidak ada bunga, tidak ada denda, tidak ada ribanya gitu. Soal riba jelas ya dosanya besar, maka wajib taubat. Taubat berhenti dari hutang riba dan taubat minta ampun sama Allah karena perbuatan dosa kita. Bahkan kalau kita ambil riba itu sama halnya kita menantang perang genderang dengan Allah dan Rasulnya. Gak mungkin kita akan menang. Yang saya lakukan adalah
sholat taubat setiap hari, perbanyak istighfar minimal 100 hari, 100 kali per hari, perbanyak atau amalkan doa-doa pelunas hutang. Yang saya hafal adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu tadi jika hutang kita kepada bank atau riba. Jika hutang kita kepada orang lain, pastikan kita dapat ridhonya. Jika belum mampu bayar, minimal perbaharui akunnya. Terus jalin komunikasi. Jangan sampai karena sakit hati dari orang yang kita utangi, akhirnya membuat rezeki kita kurang lancar. Saya teringat ilmu di magnet rezeki, bahwa rezeki kita itu dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Coba kita balik. Jangan-jangan seretnya rezeki kita karena sakit hatinya orang lain. Ayo gimana coba? Mulai sekarang kita punya amanah kepada siapa? Yuk kita perbaiki. Yang ketiga, saya berani jual aset. Pernah punya motor satu, hasil riba, saya jual semuanya untuk melunasinya. Dan banyak orang yang begitu cinta hutang, alasannya untuk beli aset. Atau banyak orang yang menahan hutang padahal dia masih punya aset. Misal, hutang beli mobil sampai nunggak bayar, tapi terlalu sayang sama mobilnya dan nggak berani menjual. Atau hutang untuk modal dengan cicilan, tapi usahanya bangkrut, modal ludes, ya intinya nggak bisa mengembalikan lagi, aset pun juga nggak ada. Jika teman-teman masih punya amanah dan masih ada aset untuk bisa melunasi amanah itu, saran saya lakukan segera, jangan ditunda-tunda lagi. Percayalah, sejak 2020 saya lepas yang namanya hutang atau riba, rasanya itu merdeka banget. Suami istri itu mudah dinasihatin, anak-anak juga demikian. Rasanya pasangan itu seperti mantan anyar, lebih nurut, pokoknya bener-bener kayak hidup baru deh. Untuk teman-teman yang punya amanah, coba aja rasakan. Yang keempat, mencicil lebih banyak. Banyak yang punya amanah tapi juga punya penghasilan tetap tiap bulan. Maka tunda semua kesenangan, alokasikan 2-3 kali lipat untuk membayar hutang-hutang Anda. Semakin kita mengurangi pokok beban hutang kita, cicilan kita juga akan berkurang. Nah, yang bisnis tiap dapat profit, hajar buat nyicil hutang ya, dan nominalnya banyakin. Gimana caranya? Yang awalnya selesai dalam 5 tahun, segera selesai dalam 1 tahun. Yang kelima, naikkan level keyakinan dan kepasrahan kita. Yakin 100% Allah mudahkan, mampukan kita untuk melunasi hutang. Selama kita punya niat yang baik untuk melunasi amanah, Allah akan beri jalan. Meskipun yang saya alami setelah tobat riba adalah kondisi makin nyungsep, makin terpuruk, tapi tidak masalah, karena ini bagian laundry dari dosa-dosa kita. Gak apa-apa harta kita habis, tapi bersih, hidup kita juga bersih, tidak banyak dosa ribanya. Begitu kata guru-guru saya waktu itu. Yang keenam, kembali fokus di bisnis. Mulai mengatur sistem bisnis kita, strategi kita, hidup kita, luruskan kembali. Yang kemarin sibuk menumpuk hutang dan gaya hidup yang berlebih, sekarang fokus bagaimana bisnis kita berputar kembali, omsetnya meningkat, profitnya bertambah, manfaatnya meluas, meninggi, membesar, dan berjaya. Kerja keras lagi, pantang hutang lagi, tinggal nunggu momen hutang lunas dengan perjuangan, karena cita-cita kita sudah diluruskan, insya Allah. Yang terakhir, sedekah dan doa orang tua. Sedekah membuka pintu solusi. Banyak yang mengalami keajaiban dengan sedekah ini, terutama saya mengalaminya. Sedekah utamanya kepada keluarga, kepada orang tua kita, saudara kita, minta ridho dan doa beliau, utamanya kepada ibu dan bapak kita. Pesan dari guru saya, jika kamu laki-laki, jangan harap hidupmu bisa sukses kalau kamu masih bermasalah dengan ibumu. Bagi kamu, perempuan, wanita, kamu tidak akan pernah bahagia, sukses, berjaya kalau kamu masih punya masalah dengan ayah atau bapakmu. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, inilah rangkuman atau tips lunas amanah dari saya. Tips lunas hutang ala Coach Loso.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.